Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview kembali broker XM ya guys ya. Dan review kita kali ini tentunya akan jauh berbeda ya dengan review kita tahun lalu, di mana tahun lalu kita juga udah sempat mereview broker XM ini ya. Lebih tepatnya itu di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini saya lihat ada banyak sekali perbedaan ya yang dibuat oleh broker XM ya. Lebih tepatnya itu mereka membuat sedikit revolusi, oke? Nah, jadi di sini saya sudah berada di website dari broker XM-nya ya, dan kalau teman-teman pengen akses juga ya, kita udah sediakan linknya itu di deskripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman klik link tersebut, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman website resmi ya dari broker XM ini. Dan di video kali ini mungkin videonya itu akan cukup panjang ya guys ya, karena kita akan kuliti habis-habisan ya mengenai broker XM ini ya, baik itu dari segi spreadnya ya, kemudian dari segi komisinya ya, dari segi biaya swap ya, dan sebagainya. Oke, jadi di sini kita akan coba bahas terlebih dahulu bagian depan dari website broker XM ini. Nah, jadi kalau tampilannya itu seperti ini, di mana mereka itu juga udah support bahasa Indonesia. Ini udah lama ya. Jadi dari tahun 2024 lalu juga udah support bahasa Indonesia. Dan yang menarik di sini adalah ada tulisan berwarna biru seperti ini guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di 2024 dulu logo XM itu bukan seperti ini ya. Udah ada pembaharuan, di mana di bagian bawah sini juga ada tulisan 15 years. Artinya ya, di tahun 2025 ini broker XM ini itu udah berumur 15 tahun ya. Mereka itu udah beroperasi sejak tahun 2010 guys ya. Jadi untuk sebuah broker forex 15 tahun beroperasi itu merupakan angka yang cukup lama ya guys ya. Jadi bisa dibilang ini bukan broker abal-abal ya. Ini udah termasuk broker legend ya. Dan untuk tampilan warnanya seperti yang sempat saya singgung sedikit tadi, dulu itu mereka nggak ada tambahan warna biru ya, tapi sekarang ini mereka udah ada tambahan warna biru seperti ini ya di website mereka. Jadi perubahannya itu nggak hanya dari segi spread dan komisi saja ya, tapi juga dari sisi warna yang mereka adopsi ya, ataupun warna yang mereka gunakan. Nah, kita akan coba bahas sedikit di bagian utamanya ini ya, di mana di sini mereka mengatakan bahwasannya broker XM ini adalah broker peraih penghargaan terbanyak ya. Ini juga dapat kita buktikan di WikiFX, di mana kalau kita lihat WikiFX, skor yang mereka dapatkan itu cukup tinggi guys ya. Mereka mendapatkan skor 9,03 ya. Ini bisa dibilang kalau menurut WikiFX itu peringkat 5 besar ya, kalau nggak salah saya, dari seluruh broker yang ada. Nah, kalau kita lihat di WikiFX ya, di halaman utamanya ini, nah ini ya. Jadi yang pertama itu AvaTrade ya, kedua Aksi, FXCM, IC Market, EC Market, dan XM ya. Jadi di sini untuk XM dan Agnes itu dekat-dekatan nih ya. Agnes itu peringkat 7 menurut WikiFX, dan XM itu peringkat 6. Oke, jelas ya. Jadi skor mereka ini memang cukup tinggi. Oke. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini juga ada tulisan raih bonus 100% hingga $15.000 ya. Jadi per saya buat video ini mereka juga sedang mengadakan promo ya. Promo karena mendekati ulang tahun mereka yang ke-15 ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bonus 100% hingga ya $15.000. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan bonusnya, kalian bisa langsung klik aja di bagian raih bonus 100% ini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini itu mereka menampilkan pair-pair yang bisa kita tradingkan ya di website mereka ataupun di broker mereka. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, ini merupakan beberapa penghargaan ya yang udah mereka menangkan selama mereka beroperasi ya guys ya. Ada Money Expo ya, ada Penn Finance Award winner ya, ada The Trading Show juga, ada Brokers View ya, ada Smart Vision dan sebagainya. Jadi dalam jangka waktu 15 tahun memang udah cukup banyak ya yang mereka menangkan. Dan kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, di sini itu juga ada informasi mengenai aplikasi ya, aplikasi XM. Teman-teman nanti bisa download langsung aplikasinya itu melalui website mereka ya. Jadi kalau kalian udah login ya ke akun XM kalian, nanti ada tulisan download aplikasi ya. Jadi kalian bisa download dari websitenya langsung.
Kemudian bonus 100% ini udah kita singgung tadi sedikit ya. Lalu juga di sini ada yang namanya kompetisi. Nah, jadi ya, setelah teman-teman membuka akun di broker XM ini, nantinya teman-teman itu juga bisa mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan di broker XM ini. Ya, jadi mereka itu biasanya sering mengadakan kompetisi ya. Baik itu kalau teman-teman menggunakan akun real ataupun akun demo, dan biasanya ya kompetisinya itu nanti akan diberikan hadiah yang cukup besar ya. Jadi sistem kompetisinya ya, siapa yang akunnya paling besar growth-nya itu dia yang akan menang ya, biasanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur copy trading ya. Jadi untuk fitur copy trading ini mungkin nggak akan kita bahas ya di video kali ini, karena ya video mengenai copy trading ini nanti kita akan bahas di video terpisah ya, karena memang penjelasannya ini cukup kompleks ya kalau kita jelaskan bersamaan dengan review brokernya. Oke? Dan kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, di sini kita juga bisa melihat beberapa track record ya dari broker XM ini, di mana sejauh ini itu udah ada 10,3 juta trading tereksekusi di platform XM ya. Lalu tidak ada record ya pada trading, dan 92,9% penarikan disetujui secara otomatis ya. Artinya sisanya itu harus dilakukan secara manual. Di sini juga ada penjelasan ya. Mereka mengatakan ataupun mengklaim spread mereka ketat dimulai dari 0,8 pip ya, dimana nanti kita akan bahas lebih detail apakah spread mereka itu memang 0,8 atau tidak. Kemudian tanpa biaya tersembunyi ya. Jadi kita kalau trading di XM ini kita juga bisa request akun free swap ya, kemudian eksekusi terbaik ya, tidak ada request, dan penarikan cepat ya. Saya termasuk salah satu pengguna dari broker XM ini, dan memang untuk withdraw di broker XM ini itu konsisten ya. Jadi mereka gak sekali cepat, sekali lambat ya. Nggak beda ya guys ya. Kalau di XM ini durasinya itu cepat-cepat terus gitu ya. Nggak kayak beberapa broker yang udah pernah saya bahas. Oke? Nah, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada kata-kata dana Anda selalu aman dan terlindungi bersama kami ya. Lalu kita coba lagi scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada layanan bantuan pelanggan terbaik. Nah, ini ya yang mau sedikit saya highlight ya. Jadi, saya sudah mereview lebih dari 30 broker ya. Bisa dibilang hampir 50 broker, dan dari semua customer support ya ataupun live chat ya, XM ini salah satu yang terbaik guys. Ya, karena kalau teman-teman coba klik di bagian bantuan ini, kemudian nanti kalian terhubung ke live chatnya, nah itu kalian akan langsung terhubung ke agentnya ya, dan bukan bot ya guys ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah yang cukup spesifik, nah maka nanti si agentnya langsung yang akan membantu kalian. Jadi ini memang salah satu keunggulan XM ya guys ya, di bagian customer supportnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala terhadap spreadnya ya, durasi WD-nya ya, depo kok nggak masuk-masuk, nah teman-teman bisa langsung hubungi aja live chat di bagian sini. Oke, itu adalah bagian depan dari broker XM-nya yang udah teman-teman lihat sedikit. Nah, selanjutnya kita mungkin akan coba melihat di bagian regulasi ya. Jadi di sini kalau kita lihat di WikiFX, mereka itu punya beberapa regulasi ya. Ada regulasi ASIC ya, kemudian regulasi CSEC, kemudian FSC dan DFSA ya. Untuk ASIC ini merupakan regulasi yang cukup besar ya. Ini merupakan regulasi tier pertama asal Australia. Kemudian CSEC ini merupakan regulator lokal mereka ya, karena kalau kita buka di sini mereka ini kan berasal dari negara Siprus. Nah, otomatis regulator lokal mereka itu adalah CSEC ya, ataupun regulasi resmi dari Siprus. Kemudian yang ketiga itu ada FSC, ini merupakan regulasi lepas pantai mereka ya, ini regulasi dari Belize. Dan yang terakhir itu adalah regulasi dari Uni Emirat Arab. Dan setiap regulasi ini juga bisa kita langsung lihat ya, ataupun kita bandingkan dengan yang ada di website broker XM ya. Jadi kalian bisa scroll ke bagian bawah dari website broker XM-nya. Nah, di sini ya. Jadi di sini itu ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau XM itu juga terregulasi di FSC Mauritius, kemudian mereka juga terregulasi di Seychelles ya, FSA, lalu juga ada di Belize, ini udah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di Siprus ya. Lalu di sini juga ada perusahaan yang tercantum di sini merupakan bagian dari Trading Point Group dan diberikan kewenangan sepatutnya untuk beroperasi di bawah merek XM. Nah, jadi di sini jelas ya. Nah, oke, itu dia ya beberapa regulasi dari broker XM ya. Dan selanjutnya
Mungkin kita akan coba sedikit bahas mengenai akun-akun trading dari broker XM-nya ya. Jadi kalau kita mau mengakses akun-akun tradingnya, kita bisa ke atas lagi ya, lalu kita klik di bagian menu trading ini. Nah, nanti akan terbuka beberapa menu. Nah, teman-teman bisa pilih yang di bagian menu tipe akun, guys. Oke. Nah, setelah kita udah pilih tipe akun, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada beberapa tipe akun dari broker XM ya, yaitu ada akun standar, ada akun ultra low ya. Ini coba kita klik aja tampilkan lebih banyak. Nah, tapi biasanya ya, setahu saya mereka itu punya akun mikro juga ya. Saya nggak tahu kenapa di sini tidak dituliskan. Nah, ini ya. Ternyata di sini ada tulisannya juga ya, opsi akun mikro. Nah, jadi secara garis besar memang mereka itu hanya memiliki dua akun trading ya, yaitu akun standar dan akun ultra low. Nah, tapi lebih jauhnya lagi, kalau teman-teman nantinya itu udah membuka akun di XM ya, lalu kalian pengen menambahkan akun trading, nah nanti pilihannya itu ada 4 ya. Ada akun standar, ada akun ultra low, ada akun mikro standar, ada akun mikro ultra low. Nah, jadi nanti ada 4 pilihan jenis akun ya. Jadi di sini kita akan coba bahas dua ini dulu. Oke. Kalau untuk akun share ini nggak perlu ya guys ya. Jadi di sini kalau untuk akun share, kalau kalian pengen membeli saham perusahaan, nah baru bisa menggunakan akun share. Nah, karena kita fokusnya pada CFD, nah kita bahasnya itu adalah yang akun standar dan akun ultra low saja. Nah, siapa sih yang cocok untuk menggunakan akun standar mereka ini? Nah, akun standar mereka ini cocok adalah untuk semua kalangan ya, baik itu teman-teman yang masih pemula ya, ataupun yang udah berpengalaman 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, ataupun bahkan teman-teman yang udah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Nah, cocok menggunakan akun standar ini. Kenapa? Karena di akun standar ini spreadnya itu relatif lebih stabil ya, walaupun spreadnya itu sedikit lebih mahal ya daripada akun ultra low. Nah, kemudian di sini juga tercantum ya, deposit minimumnya kalau kalian ingin menggunakan akun standar ini adalah $5. Kemudian untuk pasarnya ya, teman-teman itu bisa trading di beberapa pasar ya. Ada forex, logam mulia, indeks ya, mata uang kripto, saham, komoditi dan energi. Dan kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini juga dijelaskan ya mengenai dapat memperoleh bonus ya, bonus deposit. Kemudian opsi akun mikronya ada. Nanti kita lihatin juga ya perbedaan spreadnya. Kemudian untuk leverage maksimum. Nah, jadi untuk di broker XM ini mereka itu udah menyediakan leverage yang lumayan tinggi juga ya saat ini ya guys ya. Jadi leverage mereka itu ada di angka 1/1000. Itu yang paling maksimumnya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya kemarin ya di kolom komentar, "Bang, di XM ada leverage tanpa batas nggak?" Jawabannya belum ada ya, karena maksimumnya itu adalah 1/1000. Kemudian di sini juga ada tulisan level stop out. Nah, jadi di masing-masing broker level stop out itu berbeda-beda ya. Ada yang 5%, 10%, 20%, 30%, bahkan ada yang 40%. Nah, apa sih yang dimaksud dengan level stop out? Level stop out ini adalah nilai di mana misal saldo kita itu menyentuh angka 20% ya dari total saldo kita. Nah, maka kita akan terlikuidasi, guys. Contoh ya, misal teman-teman itu deposit $1000. Nah, kalian trading ya, kemudian nanti akan banyak sekali open posisi kalian katakanlah, dan modal kalian ya dari yang awalnya $1000 itu tinggal $200. Nah, kalau seperti itu ya, maka kalian udah mencapai yang namanya level stop out. Nah, jadi kalau udah kena di level stop out itu, nah maka nanti otomatis semua open posisi kalian itu akan ditutup, guys ya. Itulah yang dinamakan dengan terlikuidasi. Ya, jadi kalau udah tertutup ya udah ya, modal kalian tinggal segitu, guys ya. Tinggal yang sisa di level stop out ini. Nah, itulah dimaksud dengan level stop out ya. Atau kalau bahasa sekarangnya itu adalah margin call. Oke? Kemudian di sini ada tulisan tanpa swap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasanya itu swing trade ya ataupun intraday ya. Teman-teman itu open posisi hari ini tapi masih tahan posisi sampai besok ya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Nah, teman-teman nggak cocok menggunakan akun standar ini. Kenapa? Karena di akun standar ini tidak ada yang namanya free swap ya. Jadi kalian harus membayar biaya swap ya kalau kalian menggunakan akun standar ini.
Oke. Nah, kemudian di sini juga tidak ada yang namanya komisi ya. Jadi semua akun trading di broker XM ini itu semuanya menggunakan split saja ya. Jadi si brokernya itu menggunakan split saja. Jadi setelah kita open posisi, tidak ada biaya tambahan ya yang harus kita bayar kepada broker ini, guys. Oke. Kemudian di bawahnya di sini kita bisa melihat split serendah. Nah, disinilah baru kita coba lihat ya guys ya, bagaimana split yang ada di broker XM ini. Nah, kita mulai dari akun standarnya ya. Jadi ya, di sini kita bisa melihat split mereka ini diklaim ya untuk di gold itu 2,7 pips ya. USD JPY itu 2 pips dan Euro USD di 1,6 pips. Dan saya juga udah punya gambaran split di broker XM ini ya. Nah, ini guys ya, jadi saya udah sempat screenshot split yang ada di broker XM ini, di mana ya untuk akun standar mereka splitnya itu seperti ini ya, rata-rata di atas 20 poin semuanya ya. Untuk splitnya memang untuk akun standar mereka ini lumayan cukup mahal ya, makanya kalau saya pribadi lebih sarankan teman-teman itu menggunakan akun ultralu mereka, karena akun ultralu mereka itu splitnya itu cukup murah guys ya, jadi sangat jauh berbeda dengan akun standar ini. Sebagai contoh di sini Euro USD ya, splitnya itu 18 poin ya, GU 23 poin, 29 poin, 20 poin, 33 poin, 23 poin, 28 poin, 38 poin. Nah, untuk split mereka itu seperti ini ya. Agak lumayan tinggi memang ya kalau kalian menggunakan yang akun standar. Nah, sebentar lagi kita akan lihat ini ya, split yang ada di akun ultralu mereka ya. Sebagai perbandingannya, oke, ini split yang ada di akun ultralu mereka ya. Nih teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, perbandingannya itu cukup jauh ya guys ya. Kalau tadi di akun standar mereka, split mereka itu rata-rata di atas 20 poin. Nah, kalau di akun ultralu mereka, split mereka itu cukup rendah ya, cuman 12 poin, 13 poin, 15 poin, 10 poin ya. Dan kalau teman-teman biasanya trading di gold ya, ini cuma 19 poin ya. Dan yang menarik lagi dari akun ultralu mereka ini ya, kalau teman-teman menggunakan akun ini, kalian tidak dikenakan komisi tambahan ataupun biaya tambahan lagi setelah kalian close posisi. Ya, jadi kalian hanya kena split dengan nilai yang murah ini aja. Oke, jelas ya? Karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, di broker XM itu semua akunnya tidak ada komisi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di akun ultralu mereka, di sini tidak ada komisi tambahan lagi ya. Dan keuntungan lagi di akun ultralu ini adalah teman-teman bisa langsung mendapatkan fitur free swap. Jadi begitu kalian udah menggunakan akun ultralu mereka ya, teman-teman udah bisa langsung swing trade ya, tanpa perlu request lagi seperti dahulu. Kalau dulu kan kalau teman-teman ingin menggunakan fitur free swap, nah kalian harus request lagi tuh ya ke live chatnya. Nah, tapi sekarang nggak perlu ya. Begitu kalian pakai akun ultralu, nah teman-teman udah bisa langsung terbebas dari yang namanya biaya swap. Oke? Nah, kemudian kekurangan dari akun ultralu ini ya, kalian tidak mendapatkan bonus ya, bonus deposit biasanya nih ya. Kalau misalnya teman-teman pakai akun standar, nah kalian dapat bonus deposit. Nah, tapi kalau pakai akun ultralu, nah teman-teman tidak akan mendapatkan bonus deposit guys. Oke? Jelas ya perbedaannya ya. Sementara kalau untuk yang lain-lainnya ya, misalnya kayak leverage maksimum ini sama nih ya, 1/1000. Kemudian level stop out ini juga sama di 20%. Kemudian untuk split tadi udah kita bandingkan ya, jauh lebih murah akun ultralu daripada akun standar. Kemudian mungkin kita akan coba liatin split dari akun mikronya ya. Tadi kan akun standar sama akun ultralu standar udah kita liatin. Nah, kemudian kita pengen lihat akun mikronya nih. Oke. Nah, untuk akun mikronya ya, splitnya itu seperti ini ya. Untuk akun mikro biasa nih ya, bukan akun mikro ultralu. Nah, untuk akun mikro biasa itu splitnya persis sama kayak akun standar guys ya. Nggak ada bedanya nih. Rata-rata splitnya itu di atas 20 poin ya. Nah, opsinya ya, kalau kalian ingin menggunakan akun mikro dari broker XM, nah lebih baik teman-teman bisa gunakan akun mikro mereka yang mikro ultralu yang ini ya. Nah, kalau kalian lihat ya, untuk akun mikro ultralu mereka yaitu splitnya mirip dengan akun standar yang ultralu tadi. Jadi jelas di sini kalau teman-teman ingin mendapatkan split ya ataupun biaya trading yang murah ya, pastikan teman-teman menggunakan akun ultralu
ya yang ada di broker XM ini. Nah, tapi kekurangannya kayak saya bilang tadi ya, teman-teman tidak bisa mendapatkan yang namanya bonus deposit tadi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan bonus deposit, nah berarti kalian harus menggunakan akun standar ataupun akun mikro yang biasa ya. Muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita pengen membuat 4 akun trading ini langsung dalam satu ID kita, bisa nggak? Bisa guys ya. Jadi contoh misalnya bulan ini teman-teman trading pakai akun standar nih ya untuk dapatin bonusnya. Kemudian di bulan selanjutnya kalian pengen trading pakai akun ultra low. Nah, bisa, kalian tinggal tambahkan akun trading aja, dan untuk cara tambahinnya nanti akan saya jelaskan ya sebentar lagi ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis guys ya, supaya kalian paham nih ya terkait dengan pembaruan yang ada di broker XM ini. Nah, kemudian pasti ada yang nanya, Bang, kalau kita trading di broker XM ini, apakah kita bisa trading menggunakan MetaTrader 5? Nah, jawabannya bisa guys ya. Jadi, kalau kita klik di bagian menu trading ini ya, di sini itu udah jelas ya, ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk trading ya, yaitu ada MT4 dan MT5, ada XM-nya juga, ada APK-nya juga. Nah, tapi di sini saya sangat menyarankan teman-teman untuk open posisinya itu di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 ya. Kenapa? Karena memang sebaiknya seperti itu ya. Sebaiknya teman-teman open posisinya itu di platform ketiga ya, jangan langsung di platform mereka sendiri. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba membahas sedikit ya, bagaimana sih halaman client area dari broker XM ini kalau misalnya kita itu sudah mendaftar akun di broker XM ini. Nah, jadi setelah teman-teman udah mendaftar akun di broker XM ini, nah teman-teman bisa login ya menggunakan websitenya ini. Kalian bisa masuk, kemudian nanti setelah masuk maka nanti tampilan dari akun XM kalian itu seperti ini guys ya. Jadi di bagian sini itu ada beberapa menu ya, dan di bagian sini itu ada tulisan akun kalian ya. Dan buat teman-teman tadi yang udah sempat saya spill ya, jadi misal gini nih ya, teman-teman itu awalnya trading pakai akun ultra low ya. Kemudian teman-teman itu pengen ubah akun trading kalian ya. Jadi kalian pengen trading menggunakan akun, misalnya akun mikro yang biasa ya, supaya dapat bonus. Nah, caranya teman-teman bisa klik di bagian buka akun tambahan ini. Kemudian kalian tinggal pilih yang akun real ya. Nah, setelah itu teman-teman disuruh pilih platform ya. Tipe platform apa yang ingin kalian gunakan. Di sini itu ada MT5, ada MT4 ya. Di sini saya pilih MT5 aja. Kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 4 trading account yang sempat saya bahas tadi ya. Ada akun standar, akun mikro, akun ultra low ya, dan akun ultra low mikro. Nah, di sini bisa teman-teman buka akun mikro ya, lalu kita scroll ke bawah, kita klik lanjutkan, lalu kita setting juga nih leverage-nya ya. Misal 1:1000 mata uang USD. Di sini belum ada mata uang IDR ya. Jadi kita bisa gunakan USD dulu. Kemudian namanya ini bisa kita ubah-ubah ya. Lalu kita bisa klik checklist di sini. Kemudian kalau udah kita tinggal klik lanjutkan, lalu kita tinggal buat password akun trading kita guys. Oke? Nah, setelah kita sudah membuat password akun trading kita ya, nanti biasanya kita akan memiliki 2 akun trading. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan akun trading yang pertama kita buka. Kemudian di bawahnya nanti akan muncul akun trading yang baru ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya awalnya akun trading kalian itu ada di bagian sini nih ya, saldonya. Misal ada duit di sini, kalian pengen pindahin ke akun trading kalian yang baru. Nah, kalian tinggal gunakan aja fitur transfer internal ya. Kalian tinggal klik di bagian sini. Kemudian kalian tinggal pilih yang transfer internal. Kalian pilih dari akun ini, kalian kirim ke akun ini. Oke, jelas ya. Untuk videonya juga udah pernah saya bahas tuh ya, bagaimana cara transfer internal di broker XM. Kalian tinggal cek aja videonya di video playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, kemudian ya kita akan beralih ke sampingnya nih ya. Sampingnya ini kita bisa melihat ada menu pendanaan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen deposit dan WD ya, pastinya menggunakan fitur pendanaan ini. Lalu ada fitur promosi juga ya. Fitur promosi ini fitur promosi yang sedang berlangsung saat ini di broker XM ya. Yang paling dekat adalah ya ini ya, promo ulang tahun XM yang ke-15 ini, dimana tadi teman-teman bisa lihat ya, kalian akan mendapatkan bonus deposit hingga $15.000 ya. Ini merupakan bonus deposit terbesar ya kalau nggak salah saya guys ya, yang pernah diberikan XM. Kemudian di bawah-bawah sini juga ada banyak sekali menu-menu ya dari broker XM-nya ya, dimulai dari klub trader XM. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengupgrade akun kalian ya. Jadi semakin banyak lot
yang kalian tradingkan, maka semakin banyak juga benefit yang kalian dapatkan dari broker XM ini. Di sini juga ada fitur copy trading. Nah, fitur copy trading itu udah sempat saya bahas ya di tahun 2024, dan untuk yang terbarunya nanti kita akan buat berapa minggu kemudian ya, berapa minggu lagi ataupun sebulan lagi lah ya, kita akan coba buat fitur copy trading terbaru dari broker XM ini. Kemudian kompetisi-kompetisi yang sedang berlangsung saat ini, inilah yang saya bilang tadi di awal. Broker XM itu sering mengadakan kompetisi guys. Jadi kalau untuk teman-teman yang jiwanya itu sering berkompetisi, nah broker XM ini itu cocok banget untuk kalian. Kemudian juga ada fitur rujuk teman ya, buat teman-teman yang ingin mempromosikan broker XM ini juga ada komisinya nanti ya. Kalau misalnya teman-teman bagikan kode referral kalian kepada orang lain ya. Kemudian intelijen pasar juga ada ya, kemudian edukasi live. Jadi kalau kalian itu udah mendaftar akun di XM, teman-teman juga bisa mendapatkan free edukasi dari broker XM ini ya. Nanti biasanya dikirimin email tuh ya, bahwasanya XM lagi ngadain webinar ya, kemudian sedang ada live trading dan sebagainya. Kemudian juga di bagian bawah sini ada VPS-nya, ada edukasinya ya. Ada informasi mengenai instrumen tradingnya ya, platform yang bisa kita gunakan ya, dan banyak lainnya ya. Intinya di bagian halaman websitenya ini ya, teman-teman itu yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian akun pendanaan ya, dan akun saya aja ya. Itu untuk teman-teman pemula yang memang mau fokus trading doang ya. Kalau di bagian akun saya ini, kalau kalian pengen nambah akun trading di bagian sini, kalau kalian pengen deposit dan WD di bagian akun pendanaan ya. Jadi untuk WD-nya itu teman-teman bukan WD dari platform MetaTrader ya, tapi tetap WD-nya itu dari websitenya ini langsung. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video review kita mengenai broker XM ini ya, dan udah saya cek juga videonya ini udah cukup panjang ya guys ya. Jadi saya rasa kalau kita perpanjang lagi mungkin teman-teman nanti nggak akan suka untuk nontonnya ya, karena videonya terlalu panjang. Maka di sini kita akhiri aja ya video review kita mengenai broker XM ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.